Kemudian nilai teknis afirmasi 450 kan. Nah, ini 450. Kemudian untuk manajerial 88 ya. Sobat Calon Guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 2. Tentunya teman-teman juga mencatat ya, untuk perolehan nilainya itu berapa untuk kompetensi teknisnya, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, tentunya untuk P3K guru ya, nanti akan diberikan afirmasi sertifikat pendidik yaitu sebesar 100% yang ada pada kompetensi teknisnya. Nah, tentunya setelah kita mengikuti seleksi dengan cat BKN, kita tinggal menunggu saja untuk hasilnya. Ya, benar, nanti akan diumumkan secara detail dan juga jelas ya untuk perolehan nilai kita berapa, baik itu nilai murni dan juga nilai afirmasi. Dan nanti tentunya akan menjadi penentu ya untuk kelulusan kita, teman-teman. Pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut seperti apa sih perhitungan nilai seleksi kompetensi P3K tahap 2, baik itu nilai cat murni dan juga nilai afirmasi sertifikat pendidik yang mungkin saja teman-teman memilikinya. Tentunya di sini hanya 130 menit itu sangat menentukan ya untuk nasib kita ke depannya selama seumur hidup. Nah, kira-kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, Sobat Calon Guru semuanya, bagi teman-teman pendaftar seleksi P3K tahap 2, tentunya di sini kita mengikuti seleksi kompetensi itu berdasarkan pada jadwal yang telah ditentukan ya. Terlebih lagi bagi teman-teman, cek dulu apakah teman-teman itu terdampak penyesuaian atau enggaknya. Kalau misalkan terdampak, ini teman-teman wajib mencetak kartu peserta ujian yang terbaru ya. Misalkan saja di sini saya itu adalah awalnya tanggal 6 Mei, ini adalah berubah menjadi tanggal 12 Mei ya. Maka di sini kita mengacu yang terbaru, teman-teman ya. Kemudian yang sebelumnya di sini alamatnya enggak lengkap, kemudian sekarang udah lengkap, berarti fix ini adalah yang kita gunakan. Nah, tentunya ketika teman-teman di sini berangkat ke tempat ujian atau tempat tes ya seleksi kompetensi sesuai dengan titik lokasi masing-masing, maka nanti ketika mau maju ke ujian nanti kita akan diberikan PIN, kita tuliskan di sini ya untuk nanti login ke komputernya. Nah, setelah kita mengerjakan soal selama kurang lebih 130 menit, maka kita bisa nih untuk menulis hasilnya dari perolehan nilai yang kita dapatkan. Dan di sini kita berbagi pengalaman dari rekan-rekan yang sudah berangkat tes, teman-teman ya. Beliau menyampaikan bahwasanya di sini untuk soalnya itu sama halnya dengan di tahap 1 ya, yaitu terdapat 145 soal. Ini adalah dikerjakan dalam kurun waktu 130 menit, teman-teman ya. Jadi 140 soal untuk 130 menit. Jadi teman-teman upayakan yang terbaik, karena 130 menit nanti bisa berdampak seumur hidup. Ketika kita lulus tentunya insya Allah nanti kita sejahtera ya sampai kedepannya usia pensiun, teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman di sini mengikuti seleksi kompetensi, tentunya kan diberikan PIN ya. Jangan lupa untuk yang di bawah ya, peserta wajib membawa apa, yaitu kartu peserta, kemudian kartu identitas, kemudian juga pensil kayu ya biasanya, kemudian kita taati tata tertib, dan kartu ujian ini biasanya memang diminta petugas ya untuk ketika kalian sudah mengerjakan soal dan sudah selesai, maka nanti kita bisa menuliskan di sini nggak apa-apa. Jadi hasil dari komputer itu kita bisa tulis di sini ya, yaitu misalkan di sini adalah kompetensi teknis, ini adalah dapat nilai 367, manajerial dapat 95, kemudian sosiokultural dapat 70, kemudian wawancara ini dapat 37. Sehingga totalnya di sini adalah mendapatkan 569 ya. Nah, meskipun di sini nanti tidak ada passing grade ya, jadi nggak ada passing grade, seluruhnya bisa lulus. Namun di sini untuk penentuan kita bisa mengisi formasi itu berdasarkan ketersediaan formasi dari peringkat yang terbaik, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kemudian teman-teman yang memiliki afirmasi cerdik itu kira-kira apakah langsung muncul di layar monitor, apakah untuk seleksi P3K tahap 2 itu masih diberikan afirmasi cerdik 100% atau enggaknya. Nah, maka di sini kita cek untuk teman-teman yang dari ini ya, yaitu teman-teman yang memiliki cerdik. Ini sebagai contohnya yaitu soal manajerial itu dapat 93, kemudian sosial kultural ini 68, kemudian wawancara 37. Kemudian teknis, nilai teknis ini maksudnya nilai teknis murni ya. Nilai teknis murni dapat 349.
Nah, ketika teman-teman di sini memiliki sertifikat pendidik, maka untuk afirmasinya itu tidak langsung muncul di layar monitor komputernya ketika selesai mengerjakan soal ujian. Namun untuk nilai yang 450 ini nanti kita akan munculnya itu adalah pada saat pengumuman ya. Jadi sedari sekarang teman-teman di sini sudah bisa nih untuk memprediksikan kira-kira berapakah nilai yang akan didapatkan. Nah itu teman. Nah, misalkan saja di sini kalau saya itu nggak punya sertik misalkan, berarti nilainya nanti ketika pengumuman ya sekian ini 569 dengan detail per kompetensi adalah ini. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini yang punya sertik ya, maka untuk sertik itu nilainya 450 poin dan itu akan ditambahkan pada kompetensi teknisnya. Nah, teknis misalkan 344. Nah, untuk sertik itu kan 100% yaitu 450 karena nilai tertinggi kompetensi teknis itu adalah 450. Nah, apakah 450 tambah 349? Tidak ya. Jadi yang ditambahkan adalah nilai maksimal dari serdiknya. Nah, sehingga kalau misalkan nilai yang sebelum kita masukkan afirmasi 547, maka di sini kalau misalkan sudah diolah nilainya, maka nanti berubah menjadi 648 ya. 648 karena dapat afirmasi serdik 450. Jadi untuk nilai serdik nanti masuknya ketika sudah pengumuman teman-teman ya. Ketika kita baru saja mengerjakan soal itu belum muncul di sana. Dan sebagai contohnya adalah kira-kira seperti ini. Nah ini jadi ketika nanti sudah pengumuman teman-teman itu baru akan mengetahuinya ya. Ini kita ambilkan contoh. Nah di sini kan ketika nanti pengumuman ya, pengumuman itu kan kita bisa cek dengan dua cara. Yang pertama berkunjung ke website instansi, yang kedua kita login ke akun SSCASN masing-masing. Nah di sini kalau misalkan teman-teman nanti mengecek di portal instansi, maka di sini kan ada kode-kode ya. Nah di sini kode keterangan, nah ini ya. Ini kalau di bagian keterangan kalau misalkan ada kode S, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek ini nanti akan mendapat nilai paling tinggi 100%. Nah ini sebagai contohnya yaitu kemarin ya, inilah di bagian serdik ini dapat ada kode S nya, maka teman-teman yang memiliki kode S di sini di bagian ini kan untuk nilai kompetensi teknis ini kan ditambahkan kan, jadi teknis ini masuknya ke sini. Kemudian untuk nilai murni teknis ini masuknya ke sini nilai murni. Kemudian nilai afirmasi ini adalah masuknya ke sini yaitu ke teknis afirmasi ini. Nah di sini nilainya 450 ya. Ini adalah 450 dikarenakan di mana ini karena mendapatkan ini ya. Karena kita terbaca memiliki sertifikat pendidik. Nah ini. Nah kemudian ketika teman-teman mengecek di akun SSCASN, maka di sini nanti akan seperti ini tampilannya, yaitu selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2024. Terima kasih telah melakukan pengisian DRH ini. Kalau misalkan kita sudah berkasan ya. Nah kita berfokus yaitu pada nilai ini. Nah inilah nilai yang sama yaitu saya peserta nomor ini. Nah di sini nilai teknis murninya ini adalah 372 ya. Kemudian nilai teknis afirmasi 450 kan. Nah ini 450. Kemudian untuk manajerial 88 ya. Kemudian untuk sosiokultural ini adalah 73. Kemudian wawancara ini adalah 36. Nah, sehingga totalnya di sini adalah 647. Ini sama juga dengan yang ini. Jadi nanti akan sinkron nilai yang ada di akun SSCASN dan juga di website instansi. Nah, kira-kira demikian teman-teman. Coba teman-teman di sini berkomentar apakah kalian punya serdik atau enggaknya, dan silakan diprediksikan kira-kira dapat nilai berapa nih. Demikian, semoga kita seluruhnya bisa lulus ya seleksi P3K Guru 2024 di tahap 2.